sosialisasi Permenaker nomor 4 tahun 2023 mengenai jaminan sosial pekerja migran Indonesia. Baik, terima kasih. Yang kita hormati Bapak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 4 tahun 2023 yang merupakan penyempurnaan atau penggantian dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 18 tahun 2018 tentang jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia. Sosialisasi ini juga sekaligus merupakan tindak lanjut dari rencana aksi atas terbitnya Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan Impres 1 tahun 2022 tentang optimalisasi kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan sekaligus juga Impres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan sosialisasi ini adalah agar masyarakat pada umumnya dan khususnya calon pekerja migran Indonesia beserta keluarga mengetahui dan memahami bahwa pemerintah akan selalu hadir dan sangat concern untuk melindungi seluruh pekerja migran Indonesia beserta keluarga, baik sebelum, selama, dan setelah bekerja. Pelindungan dimaksud diberikan melalui pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan rasa aman bagi pekerja migran Indonesia sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial sebelum berangkat. Adapun peserta sosialisasi jaminan sosial bagi pekerja migran ini adalah para calon pekerja migran Indonesia, pekerja migran Indonesia, PMI Purna, pekerja migran Purna, beserta keluarga yang ada di Indonesia. Tentu juga di hari rekan-rekan stakeholder penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia yang saat ini ditaksir kurang lebih 1.000 orang. Adapun narasumber dalam 540.240 orang jumlah penduduk dalam usia kerja. Terdapat 524.080 orang yang telah bekerja, artinya 96,0% penduduk di Lombok Tengah telah bekerja. Alhamdulillah. Untuk pekerja migran dari Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 menempati peringkat ke-6 tertinggi nasional sebagai kabupaten kota dengan penempatan pekerja migran Indonesia sebanyak 7.138 orang. Sedangkan pada tahun 2023 kami melalui layanan terpadu satu atap telah melakukan pelayanan calon pekerja migran Indonesia per bulan Desember ini sebanyak 10.674 orang dan telah berhasil ditempatkan sebanyak 10.429 orang dengan negara tujuan penempatan urutan pertama yaitu Malaysia, dilanjutkan Saudi Arabia, kemudian Brunei Darussalam, Taiwan, Singapura, dan yang keenam Uni Emirat Arab.
pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada tenaga kerja dan pekerja migran Indonesia dengan diterbitkannya peraturan daerah tentang ketenaga kerjaan dan dibentuknya layanan terpadu satu atap di Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017 dengan pelayanan instansi terkait di dalamnya termasuk BP2MI, imigrasi, dan penyelesaian permasalahan bagi pekerja migran Indonesia. Selain itu juga ucapan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atas perhatiannya kepada masyarakat Kabupaten Lombok Tengah dengan memberikan berbagai program untuk pekerja migran, diantaranya program Desa Migran Produktif, kemudian tenaga kerja mandiri, program padat karya, serta adanya aplikasi siap kerja yang sangat bermanfaat dan memudahkan para pencari kerja yang ingin bekerja baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Ini akan ada sosialisasi dengan adanya peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 4 tahun 2023 tentang jaminan sosial pekerja migran Indonesia ini yang tentunya semangat bermanfaat bagi saudara kita pekerja migran yang silaturahmi untuk berbagi pengalaman bagi yang teman-teman yang akan berangkat mendapatkan sharing pengalaman dari teman-teman yang sudah selesai bekerja di luar negeri. Saya mengucapkan terima kasih kepada Direktur Politeknik Pariwisata Lombok yang telah memfasilitasi pertemuan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, saudaraku semua yang saya hormati, tadi disampaikan oleh Pak Aris, disampaikan juga oleh Bapak Wakil Bupati, NTB adalah provinsi terbesar keempat di Indonesia yang menempatkan pekerja migrannya. Lombok Tengah sendiri adalah salah satu kabupaten yang terbesar juga di Indonesia yang menempatkan pekerja migrannya. Kalau di NTB ini termasuk yang paling besar menempatkan pekerja migran di luar negeri. Permenaker nomor 4 dilaksanakan di Lombok Tengah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, isu pekerja migran sangat kompleks dan sangat dinamis mengikuti perkembangan peradaban di dunia ini. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar dalam setahun 2 tahun ini ada pekerja migran Indonesia yang viral di berbagai medsos. Mereka dipekerjakan sebagai operator judi online atau scammer, atau juga beberapa kasus dipekerjakan untuk investasi bodong. Dan yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua, mereka ini rata-rata malah bukan berpendidikan rendah. Banyak di antara mereka yang sarjana. Mengapa terjadi mereka akhirnya kejebak pada penempatan ilegal, penempatan yang kategori ilegal? Mengapa mereka terjebak? Rata-rata mereka ini adalah
bekerja tidak melalui situs resmi atau portal resminya pemerintah. Lowongan pekerjaannya diambil dari Facebook, dari Instagram atau dari media sosial yang lain. Mereka rata-rata mendapatkan informasi bukan dari lowongan kerja resmi yang dibuat oleh pemerintah. Dan tentu saja apa yang terjadi ketika mereka sudah berada di beberapa negara tersebut, beberapa negara, ada yang di Vietnam, ada yang terbesar di mana Pak yang terakhir? Di Kamboja. Mengapa mereka sampai terjadi seperti itu? Ternyata mereka adalah menjadi korban penipuan karena mereka terjebak pada informasi bodong atau informasi palsu. Rata-rata mereka tidak bisa memastikan bahwa pekerjaan yang akan dia dapatkan itu ada gambaran sebelum mereka berangkat bekerja. Dari sini teman-teman semua, kita bisa mengambil pelajaran bahwa bekerja ke luar negeri pun harus memastikan bahwa ada lowongan pekerjaan di negara penempatan tersebut. Dipastikan melalui job portal yang dimiliki yang resmi dan diakui oleh pemerintah. Melalui proses yang benar, direkrut oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Dipastikan bahwa mereka adalah PT3MI yang sudah mendapatkan akreditasi, mendapatkan verifikasi dari pemerintah. Ini pelajaran pertama. Apa yang terjadi, teman-teman semua? Mereka itu bekerja di bawah under pressure, di bawah tekanan, dimasukkan di camp dalam sebuah rumah yang tidak boleh ada komunikasi dengan siapapun. Lahirnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023, menyempurnakan Peraturan Menteri sebelumnya, Permenaker Nomor 18 Tahun 2018. Permenaker ini sekali lagi memastikan perlindungan sosial kepada teman-teman sahabat-sahabat pekerja migran Indonesia. Apa bentuk optimalisasi dari Permenaker ini? Preminya tetap sama, tapi perluasan perlindungannya lebih. Ada 7 manfaat baru dan ada 9 optimalisasi manfaat yang sudah ada. Kenapa kami memilih Lombok Tengah sebagai tempat kegiatan sosialisasi? Karena Lombok Tengah ini adalah kabupaten terbesar ketiga di Indonesia. Kemudian NTB sendiri adalah provinsi keempat terbesar di Indonesia yang melakukan penempatan ke luar negeri. Jadi tepat kiranya kalau sekarang saya mensosialisasikan Permenaker nomor 4 tahun 2024 ini. Permenaker nomor 4 tahun 2023 ini adalah penyempurnaan dari Permenaker nomor 18 tahun 2018, di mana ada 7 manfaat baru dan 9 manfaat tambahan yang nilainya meningkat dengan pembayaran premi yang tetap sama, yaitu sebesar kurang lebih 370. Lihat berapa bulan? Ya, 370 itu untuk 30 bulan. Di antara manfaat tersebut terdapat manfaat perlindungan selama bekerja yang bisa dimanfaatkan oleh para pekerja yang sudah berada di negara penempatan. Ketika menghadapi persoalan, maka
ini kita bisa, teman-teman bisa mendapat manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan ini, seperti manfaat pengobatan akibat kecelakaan kerja dengan nilai maksimum 50 juta, kemudian ada biaya pemulangan dari negara penempatan sampai dengan daerah asal, ada santunan jika mengalami PHK, dan ada santunan bagi teman-teman bekerja yang tidak sesuai dengan kontrak kerja. Kemudian kenapa kami lakukan perubahan Permenaker ini? Saya kira karena isu pekerja migran itu sangat kompleks dan dinamis mengikuti perkembangan peradaban manusia sebagai aktor utamanya, sehingga kami membutuhkan payung hukum yang memberikan perlindungan kepada teman-teman, memberikan perlindungan sosial kepada teman-teman pekerja migran kita. Jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja migran ini tentu saja kami berharap dapat dimanfaatkan, memberikan rasa aman bagi teman-teman pekerja migran kita. Dan tadi sama kita ada Direktur Dirut BPJS Ketenagakerjaan. Beliau siap memberikan pelayanan yang optimal kepada pekerja migran Indonesia. Saya juga meminta kepada beliau mempermudah pekerja migran kita, terutama yang perpanjangan kepesertaan kita. Perpanjangan kepesertaan pun akan dipermudah oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan tadi hadir di sini adalah keluarga pekerja migran, kemudian hadir juga PRMI Purna. Saya berharap keluarga juga mengetahui bahwa mereka juga mendapatkan perlindungan, misalnya santunan pendidikan bagi keluarga yang mengalami kematian, maka santunan pendidikan itu sampai perguruan tinggi. Ini juga diatur di Permenaker nomor 4 tahun 2023 ini. Dan tentu saya berharap kepada Pak Wakil Bupati agar peraturan ini disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, terutama mereka yang akan bekerja ke luar negeri. Sekali lagi harapannya adalah teman-teman merasa aman ketika bekerja ke luar negeri.